Pas dapur itu kan sampingnya itu kan tempat makan. Saya nengok ke ruangan makan tuh, di situ persis ada sosok yang pertama saya lihat di ruangan itu. Sosok yang jubah putih, yang rambutnya berantakan. Yang cewek ini? Yang cewek itu. Nggak selang sekitar 10 menit bang, saya tidur. Kaki saya kan begini bang, posisi ya kan, lurus ya kan. Saya tidur begini nih bang. Dada saya bang, diinjak. Diinjak bang. Gila. Dada saya diinjak itu, saya ngelihat emang sih kayak cewek, badannya gede, dia pakai daster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro. Pada malam ini seperti biasa gua udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat bekerja di salah satu perusahaan outsourcing di daerah Tangerang. Kita sapa dulu aja nih, sebelah gua udah ada Bang Yadi. Halo Bang. Sebelumnya apa kabar nih Bang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Yadi bekerja di salah satu perusahaan outsourcing ya Bang ya, Iya. di daerah Tangerang ya. Tangerang. Oh, Tangerangnya yang penting Tangerang lah, nggak usah Tangerang mananya ya Bang ya. Iya. Nah, Bang bekerja kalau boleh tahu tahun berapa Bang? Saya mulai bekerja di perusahaan itu tahun 2010. 2010. Nah, berapa tahun kerja itu? Saya di situ cuma 2 tahun bertahan. Oke, Sampai tahun 2012 saya langsung keluar dari perusahaan itu. Oke, berarti dari tahun 2010 sampai 2012. 2012. Sekitar kurang lebih 2 tahun lah 2 ya. tahun. Nah, Bang itu kalau boleh tahu kerja sebagai apa Bang? Di sana saya bekerja sebagai office boy, ngerangkap cleaning service. Oke, berarti di situ sering masuk pagi lah, bersih-bersih Masuk segala pagi. macam. Iya, jadi sebelum staf-staf pada datang, saya udah datang duluan gitu. Udah duluan datang. Bersih-bersih, Segala cuci macam. piring segala macam gitu kan. Nah, berarti Abang sering banget nih ya sendiri di dalam kantor nih ya. Sering banget, kita orang pertama yang Yang- ibaratnya nyalain lampu di situ iya, ya kan. iya. Terus cuci piring, beres-beres segala macam. Pokoknya sebelum orang-orang staf itu datang ke ruangan itu Udah kita beres udah lah. harus beres lah ibaratnya gitu kan. Oke. Dan selama 2 tahun ini kalau boleh tahu, Abang kan kerja itu kan di jatuhnya di gedung ya Bang? Di gedung. Gedung, satu gedung ya. Bukan. Bukan ruko, bukan rumah lah ya. Oke. Dan ternyata horor ya Bang ya? Horor juga Oke. lumayan. Dan gimana horornya kita tahan dulu nih Bang ya. Iya. Oke, sebelum masuk ke cerita, seperti biasa gue mau info ini ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal kehubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian nih yang penasaran sama ceritanya Bang Yadi, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi awalnya itu saya kan namanya OB itu kan masuknya itu paling awal ya kan, pagi itu. Nah, kejadian itu setelah saya kerja di situ 1 tahun. Oke, berarti selama setahun awal ini belum dapat kejadian? Ngalamin kejadian apa-apa nih, saya sebulan 2 bulan dari awal saya masuk itu belum ada hal-hal yang ganjil lah ibaratnya gitu kan. Oke. Nah, di tahun pertama saya kerja di situ, saya mengalami hal-hal yang ibaratnya di luar inilah gitu kan, ada hal-hal yang ganjil gitu. Nah, waktu itu kan hari Kamis kejadiannya, saya lupa lagi bulan apa gitu kan. Kan di tempat saya itu ada kegiatan di luar kota, orang-orang staf itu pergi ke Jogja gitu kan, dan cuman ada beberapa orang yang masuk kantor gitu kan. Nah, hari Kamis itu saya datang lebih awal, seperti biasalah namanya office boy gitu kan, kita buka kunci gitu kan, nyalain lampu, terus bersih-bersih segala macam. Pas waktu itu kejadiannya saya mau nyalain lampu ya kan. Pas saya mau nyalain lampu itu, saya nengok ke ruangan atasan.
Saya nengok ke ruangan atasan, jadi di situ saya ngelihat sosok berjubah tinggi. Sosok berjubah tinggi itu dia seperti pakai apa namanya kerudung gitu, Oh, kayak jubah. iya. Ya, pas saya nyalain lampu gitu, saya ngelihat ke area ruangan atasan saya ngelihat sosok tinggi gede berjubah itu masuk ke ruangan atasan saya. Oke. Masuk ke ruangan atasan saya pikir itu cuman halusinasi saya gitu kan. Nah, saya coba tuh, saya masuk ke ruangan atasan saya buka pintu tuh ya kan. Saya buka pintu ruangan itu. Pas saya buka pintu ruangan itu, kok di dalam ruangan itu nggak seperti biasanya gitu kan. Kan kebetulan di dalam ruangan itu ada semacam pajangan keramik gitu kan, kayak boneka-boneka kecil, mainan anak-anak lah gitu kan. Nggak pada posisinya gitu kan. Berantakan. Berantakan posisinya itu. Kok kayak ada yang ganjil, saya bilang. Padahal atasan saya itu di situ nggak pernah dia ibaratnya berkelakuan kayak anak kecil lah gitu, ngeberantakin mainan gitu kan. Iya. Nah udah tuh saya beresin ya kan satu-satu tuh supaya ibaratnya nanti bos saya masuk ke situ nggak berantakan gitu kan. Saya selesai beresin pajangan-pajangan itu, saya coba ngelap-ngelap meja yang ada di daerah situ ya kan, di area ruangan itu saya coba bersihin dak-dak segala macem gitu kan. Nah, pas saya ngelap kaca di bagian kanan posisi meja atasan saya ini, saya tiba-tiba ngelihat ada sosok yang duduk di posisi atasan saya. Sosoknya itu dia kayak semacam perempuan, rambutnya itu berantakan gitu kan. Kayak kusut terus gitu ya? Iya, kusut gitu, terus pakai jubah warna putih. Saya nggak ngelihat langsung ke posisi itu, saya langsung ngelap kaca aja. Pas saya ngelap kaca itu emang ada bayangan di situ. Bayangan di posisi duduk atasan saya itu ada perempuan itu lagi duduk. Berarti pantulan kaca lah dari ya? pantulan kaca itu ada emang gitu kan. Saya coba tengok lagi ke posisi kursi itu, tapi nggak ada gitu, langsung hilang dia. Nah karena saya di situ udah ngerasa gimana gitu, nggak karuan ya kan. Pas pertama saya nyalain lampu, saya ngelihat ada jubah hitam masuk ke ruangan pimpinan saya gitu kan. Terus saya masuk ke dalam posisi pajangan segala macam udah berantakan gitu kan, nggak pada posisinya. Terus saya ngelihat ada sosok berjubah putih di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Keluar dari ruangan itu, saya jalan tuh kan, di ruangan itu ada beberapa ruangan gitu kan, ada beberapa ruangan staf. Pas saya lewat di ruangan staf itu, pundak saya itu kayak ada yang ngedudukin. Oh, ada yang gendong lah ya? Iya, kayak ada yang nemplok di pundak saya itu, kayak ada anak kecil yang nemplok di pundak saya. Aduh. Gitu kan. Kok saya jalan terasa berat gitu. Saya jalan terasa berat, pundak saya kaku. Langsung saya merinding di situ ya kan. Saya mau jalan berat gitu kan. Pas saya giniin, nggak ada apa-apa tapi pundak saya terasa berat gitu. Nggak ada apa-apa gitu? Nggak ada apa-apa. Saya coba tuh, saya baca doa istighfar, saya sholawat di situ ya kan. Langsung tuh perlahan tuh yang ngebebanin pundak saya itu kayak hilang begitu aja. Oke. Saya coba jalan lagi tuh, saya coba bersihin ruangan yang lain gitu kan. Pas saya bersihin ruangan lain, di situ saya kayak ngerasa gimana sih, aura di ruangan itu kayak beda gitu kan. Tiba-tiba aja? Iya, tiba-tiba nih bulu kuduk saya merinding semua. Saya ngerasa nggak nyaman, akhirnya saya putuskan untuk di lobi nunggu yang lain pada masuk gitu kan. Berarti tadi kejadian abang sendirian itu? Sendirian. Yang OB lainnya belum datang? Belum datang. Oke. Jadi staf yang lainnya itu belum datang. Iya. Pas saya nunggu di lobi, saya ketemu sama staf yang namanya Pak Ajis. Nah si Pak Ajis ini saya tanya, selamat pagi Pak, gitu kan.
kok dia nggak seperti biasanya. Biasanya dia itu senyum, bercanda sama saya. Kok ini dia cuma diem aja. Akhirnya saya lanjut tuh ngikutin dia dari belakang. Pas saya tawarin kopi, Pak Ajis mau ngopi, saya bilang gitu kan. Dia nggak mengiyakan tawaran saya, cuman dia mengangguk aja gitu kan. Cuma ngangguk aja gini. Ngangguk aja. Saya pikir dia, mungkin Pak Ajis lagi sakit, kurang enak badan atau gimana. Apa dia lagi ada masalah atau gimana gitu. Tapi mukanya pucat itu? Mukanya pucat. Oke. Pas dia masuk ke lobi itu, mukanya pucat dia. Nggak seperti biasanya gitu, kayak orang bangun sakit. Nah selesai itu, saya langsung tuh ke dapur. Saya ke dapur, saya coba panasin air ya kan. Nah yang namanya kerjaan OB kan kita di situ kalau ada piring ini kan sambil saya nunggu air mendidih, saya nyuci piring di situ ya kan. Pas saya nyuci piring, dapat beberapa piring tuh yang saya cuci ya kan. Saya nengok, pas dapur itu kan sampingnya itu kan tempat makan staf-staf itu kan. Saya nengok ke ruangan makan tuh, di situ persis ada sosok yang pertama saya lihat di ruangan itu. Sosok yang jubah putih, yang rambutnya berantakan. Oh yang cewek ini? Yang cewek itu. Pas saya bilang, waduh, saya bilang ini mimpi apa saya tadi malam, saya bilang kok bisa begini. Akhirnya udah tuh saya fokusin untuk nyelesain piring saya tuh ya kan. Pas saya selesaiin piring, saya bikin kopi ya kan, udah selesai, saya anterin tuh ke ruangannya Pak Ajis itu yang tadi. Pas saya selesai ngasihin kopi, karena kan posisi Pak Ajis ini kan dia membelakangi saya. Ya kan, membelakangi saya. Pagi Pak Ajis, saya bilang gitu kan, kopinya udah selesai nih Pak. Dia cuman ngangguk, masih ngangguk, nggak ngeluar pun sepatah kata pun dia nggak keluar gitu kan. Nah langsung saya taruh di meja tuh. Saya kembali lagi tuh ke dapur. Pas saya kembali lagi ke dapur, saya coba bersihin lobi tuh ya kan. Saya jalan lagi tuh, ngelewatin tempat yang tadi pundak saya itu terasa berat digendong gitu kan. Nah pas saya lewatin itu, kan di situ ada ruangan yang sebelum menuju ke ruangannya Pak Ajis, ya kan. Nah di situ saya ngelihat sosok lagi tuh, ada orang berdiri, tapi posisinya ngebelakangin pintu masuk ke ruangan itu. Oh iya. Gitu kan. Nah pas saya lihat begitu, langsung hilang sosok itu. Langsung saya lewat lagi. Saya ngelewatin ruangannya Pak Ajis. Pak Ajis masih pada posisinya, gak berubah sama sekali. Masih ada tapi? Masih ada. Saya tengok lagi, Pak Ajis masih ada nih. Dia posisinya tapi ngebelakang. Ngebelakangin pintu masuk ini. Nah, akhirnya saya jalan terus, saya coba bersihin lobi. Nah, pas saya ngelap-ngelap di situ, saya ketemu sama teman saya nih. Dia baru datang kebetulan. Saya ngobrol sama dia, namanya kan Ari ya kan. Ri, kok Pak Ajis nggak ikut ke Jogja? Saya bilang gitu kan. Apa dia lagi sakit apa gimana? Saya bilang, ikut. Dia bilang kemarin kan saya yang nganterin katanya ke stasiun gitu. Yang bener, saya bilang gitu kan. Bener, gua kok yang bawa kopernya, dia bilang gitu kan. Gua nganterin ke stasiun, dia bilang gitu. Oh gitu. Ya udah, sekarang kalau misalnya lo nggak percaya, kita ke ruangannya aja bareng-bareng. Orang tadi gua baru selesai kok bikinin kopi buat dia. Lu ngada-ngada kali. Serius, gua tadi bikinin kopi buat dia, saya bilang. Cuman Pak Ajis ini nggak seperti biasanya, saya bilang gitu kan. Kok dia ditanya diem, mukanya pucat, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya merinding di situ bang. Saya bareng tuh berdua sama teman saya si Ari ini ke ruangannya Pak Ajis buat mastiin itu benar apa enggak yang saya ceritain ke teman saya itu kan. Iya. Pas teman saya masuk ke ruangannya Pak Ajis, lu mimpi kali katanya. Gak ada Pak Ajis, tadi ada di situ. Saya bilang, tuh kan kopinya masih ada. Lah iya katanya. Gila. Nih lu pegang, kopinya masih panas. Wah iya katanya, masih panas. Gila sih. Wah siapa itu ya, dia bilang gitu kan. Serius tadi Pak Ajis yang lu lihat? Serius. Dia tadi Pak Ajis, saya bilang.
Bahkan dia dari pertama datang itu gua sapa, kok dia diem doang gitu kan. Biasanya kan lu tahu kan karakter Pak Ajis itu kayak gimana. Sehari-hari kita ngobrol bercanda-canda, saya bilang gitu kan. Pas dia datang di lobi aja gua tegur, gua sapa, dia cuman diem aja, saya bilang. Gua buntutin dari belakang nih, ya kan. Sampai ke ruangannya, gua tawarin dia bikin kopi. Tapi di situ dia nggak ngomong iya. Biasanya kan iya biasa bro, kopi gitu kan. Iya. Tapi dia cuma ngangguk doang. Akhirnya dia masuk ke ruangannya. Saya bilang gitu kan. Kacau. Waduh, dia bilang. Kenapa nih, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita ngopi dulu deh. Jangan mikirin itu, kata si Ari itu kan. Akhirnya kita buat kopi itu bang, ngobrol-ngobrol. Buat kopi ya kan. Nah akhirnya saya ceritain tuh masalah saya yang tadi pagi saya ngelihat si jubah hitam itu bang ke teman saya. Ternyata dia juga pernah ngeliat. Pernah juga berarti? Pernah dia. Jadi dia bilang katanya, wah kalau yang jubah hitam itu gue pernah katanya ya. Pernah gue juga nemuin. Persis di ruangan sekretaris itu, dia bilang gitu kan. Nah pas udah gitu udah kelar kita ngopi ngobrol-ngobrol gitu kan. Pas ngobrol kita ngelihat bang, ada cewek nih, ya kan. Ada cewek lewat di situ, bukan pekerja situ, bukan. Kita tanya, Mbak mau kemana? Dia diem aja. Akhirnya ya udahlah, kita ngopi tuh nggak lama kemudian dia tanya diem aja. Kita mau ngabisin ngopi, maksudnya mau udah mulai aktivitas yang lain gitu bang. Akhirnya si cewek itu ngilang, kagak ada. Tapi pakaiannya pakaian normal? Pakaian normal, orang kerja. Udah ya, katanya gua kerja dulu. Udah akhirnya saya lanjut tuh kerja. Saya bersihin ruangan yang lain ya kan. Nah di situ saya pas bersihin ruangan yang lain, saya lapar makan ya kan bang. Pas saya makan tuh kan kebetulan saya bawa makanan dari rumah ya. Bawa makanan dari rumah. Saya biasanya kan makan itu di tempat meja makan yang saya bikin kopi buat Pak Ajis ini. Samping dapur itu ya? Samping dapur itu. Karena perasaan dari pagi itu emang udah kagak beres ya kan. Akhirnya saya makan di dekat lobi itu bang. Di dekat lobi. Pas habis makan gitu santai-santai saya kan. Saya bilang, masa iya Pak Ajis, saya bilang masih kepikiran masalah Pak Ajis tuh bang saya di situ. Masa iya, saya bilang Pak Ajis. Siapa ya, saya bilang gitu kan. Saya masih penasaran makan juga ibaratnya. Wah kayak kepaksa banget gitu kan. Akhirnya makan nggak habis tuh kan. Nggak habis, saya cuci muka ya kan. Cuci muka, saya coba tenang nih supaya rileks nih bang ya kan. Supaya bisa fokus kerja lagi gitu kan. Akhirnya saya cuci muka. Saya niatnya itu pengen bersihin gudang tadinya bang. Selesai itu. Karena badan saya udah yang gak karuan ya kan. Akhirnya saya istirahat tuh bang di situ. Saya istirahat di gudang. Jadi kebetulan gudang itu emang nggak ada celah buat kita duduk santai begini gitu bang. Banyak barang berarti ya? Banyak barang. Cuman jadi ada space sofa, bukan sofa sih, kayak semacam bangku tapi panjang. Dia ada busanya gitu bang. Iya. Iya. Nah kan kebetulan gudang itu emang dinyalain lampunya itu kalau ada orang yang mau ke situ bang. Saya coba tiduran aja di situ tuh bang. Saya coba tiduran di situ, nggak selang sekitar 10 menit bang. Saya tidur. Kaki saya kan begini bang posisi ya kan, lurus ya kan. Saya tidur begini nih bang. Saya tidur karena kan posisi sempit. Sini tembok ya kan, di sini barang gitu kan. 10 menit saya tidur, dada saya bang diinjak. Diinjak bang. Gila. Dada saya diinjak itu, saya ngelihat emang sih kayak cewek, badannya gede, dia pakai daster. Wah langsung saya gelagapan bang. Langsung saya sesak napas di situ. Saya mau teriak, kayaknya suara saya itu nggak keluar. Aduh gila. Suara saya nggak keluar. Di situ saya nggak kepikiran saya baca surat apa gitu kan, Al-Quran. Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya panik sama sekali karena saya di situ buset, posisi saya itu dada sama perut saya itu posisinya diinjek bang. Dan yang injek kelihatan jelas? Yang injek itu kelihatan pertamanya bang. Gila. Sosok cewek pakai daster, orangnya gemuk. Cuman
mukanya itu nggak kelihat jelas saya, karena saya ngelihat posisi badannya aja sama kakinya, karena kan saya posisi tidur ya kan. Iya. Posisi tidur saya. Waduh, saya bilang, saya sampai di situ sampai ngos-ngosan bang. Nahan napas saya itu diinjak sama kakinya dia. Nah setelah kejadian itu kurang lebih 5 menit bang, saya akhirnya sadar tuh. Saya di situ baca Al-Fatihah, saya baca istighfar, saya baca sholawat bang. Sambil saya teriak ya Allah, saya bilang itu kan. Tuh akhirnya sosok itu hilang. Saya kembali sadar bang. Kembali sadar saya di situ. Pas saya astagfirullahaladzim ya Allah, saya bilang. Sambil nyebut tuh bang, saya di situ ya Allah, saya bilang gitu kan. Nah saya di situ saya udah sadar, terus saya dengar suara saya juga udah normal gitu bang, redup udah normal. Saya langsung begini, tuh posisi napas saya masih ini bang, masih sesek gitu. Masih sesek. Iya, karena efek dari tadi saya diinjek itu bang, sama sosok yang cewek tinggi gede itu, pakai daster. Saya bilang ya Allah, langsung tuh. Sekitar kurang lebih 15 menit saya di situ. Pas kejadian itu saya langsung cuci muka, karena kan saya lihat di situ kan posisinya udah mau zuhur ya kan. Saya langsung ambil wudhu. Di situ posisi saya udah lemes banget bang, posisi saya itu udah capek banget, saya lelah kayak gimana sih orang panik gitu kan. Iya betul. Orang panik. Saya coba cuci muka, saya wudhu, saya sholat di situ kan. Kebetulan zuhur, udah waktunya zuhur ya kan. Udah sholat, saya selesai sholat kan tahiyat akhir tuh bang. Saya salam ke kanan ya kan, kiri. Saya nengok bang, perasaan saya sholat tadi sendiri. Saya sholat sendiri, saya bilang. Kok pas saya salam, kayak ada cewek bang. Sholat, ngikutin di belakang saya, pakai mukena. Pakai mukena bang. Saya bilang siapa ya, saya bilang. Nah udah gitu saya baca doa bang. Saya baca doa, kebetulan kan di musola itu kan ada kaca, ada cermin bang. Saya nggak berani nengok ke belakang nih bang, karena saya habis ngalamin kejadian yang saya diinjak tadi gitu kan. Saya masih trauma di situ. Saya coba pelan-pelan nengok ke kaca gitu kan. Bener bang, ada sosok itu di belakang saya. Lagi sholat dia. Lagi sholat. Saya selesai sholat, dia lagi sujud posisinya. Gila sih. Wah, saya bilang, apalagi nih, saya bilang gitu kan. Saya coba baca istighfar di situ, saya coba baca sholawat, saya coba baca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Anas gitu kan. Di situ yang saya bisa, di situ saya baca bang. Udah gitu, udah selesai saya baca doa. Udah tuh bang, saya pas berdiri, sosok itu saya lihat gak ada bang. Tiba-tiba hilang aja ya? Tiba-tiba hilang. Duh, gila. Tapi saya lihat di situ sajadah bang. Ada sajadah bekas orang sholat. Tadinya pas datang gak ada? Gak ada. Jadi kan kita posisinya itu kan karpet bang. Karpet musola, biasalah permadani gitu bang. Iya, yang gulungan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ada orang sholat itu, sajadahnya itu nggak ready di situ dipasang bang. Jadi kita kalau misalkan mau sholat itu ambil sajadah gitu kan, misalkan di tempat sajadah. Iya. Itu kan. Terus ada mukena juga buat wanita gitu kan. Nah biasanya kan kalau misalkan ada orang sholat itu sajadah baru digelar gitu bang. Iya. Nggak ready di situ langsung digelar gitu kan. Nah tiba-tiba pas saya berdiri di situ, sajadah yang sosok itu pakai masih ada di situ bang. Sosoknya udah nggak ada. Sosoknya udah nggak ada. Padahal saya ngelihat jelas pas saya tahiyat akhir itu, saya nengok salam ke kanan itu pertama ada sosok itu lagi sujud. Dan saya pas ngelihat di kaca juga sosok itu masih pada posisinya. Sujud dia. Berarti kayak sujudnya lama gitu ya. Duh. Langsung tuh saya panik, langsung saya keluar. Nah udah gitu saya selesai sholat. Saya kan posisi kan pakai sendal ya bang. Saya coba ambil sepatu saya tuh yang saya tinggalin di gudang yang tadi saya diinjak itu bang. Oh ketinggalan di situ? Saya sengaja buka kan, posisi saya kan di situ tidur kan buka sepatu ya bang. Saya pakai di situ. Nah pas saya pakai sepatu di situ kayak ada orang bang. Kayak ada orang beresin barang di gudang situ. Padahal itu di situ
orang yang masuk ke gudang itu cuman saya doang. Posisi gudang itu belum saya nyalain lampunya, Bang. Masih gelap. Masih gelap. Masih gelap. Ah, udahlah saya bilang. Mungkin di situ kali ada penunggunya, saya bilang gitu kan. Iya. Udah saya coba, saya udah selesai pakai sepatu, saya coba tutup gudang ya kan. Nah niatnya saya pengen ngajakin si Ari ini teman saya ngopi, Bang. Ya kan. Ah, saya cari si Ari aja nih, saya bilang. Ngobrol-ngobrol nih, saya bilang. Pas saya ke tempat kerjanya dia, ternyata si Ari nggak ada. Kemana dia itu? Biasanya dia kalau habis zuhur itu dia ngopi di bawah dia, sama rekan kerjanya yang lain gitu kan. Ah udahlah, saya ke dapur aja gitu kan. Saya coba bersihin dapur, saya cek ruangan yang kotor, saya bersihin lagi ya kan. Nah di situ gak lama si Ari datang tuh. Iya, tumben lu nggak makan, dia bilang gitu kan. Udah Ri, gue udah makan tadi, udah kenyang. Saya bilang, ah serius lu, kalau belum makan lu makan bareng sama gue, katanya gitu kan. Lu tumben Ri nggak makan ke bawah. Enggak, orang gue dari tadi di toilet tuh, di toilet, saya bilang gitu. Iya, katanya. Dia bilang, udah kan. Akhirnya saya ceritain tuh Bang, kejadian saya yang tadi di gudang itu sama si Ari, Bang. Nah pas udah gitu, si Ari ternyata dia pernah ngalamin kejadian itu pas pertama dia masuk kerja, Bang. Pas pertama banget? Pas pertama banget. Pas pertama banget dia kerja di situ, ternyata dia udah pernah duluan ngalamin hal yang sama seperti yang saya alamin tadi di gudang, Bang. Cuman dia sosoknya itu bukannya sosok perempuan gemuk, bukan. Jadi dia sosoknya itu anak kecil, Bang. Diapain teman kecil? Nah, dia itu diinjek sama Bang. Sama-sama diinjek. Cuman dia loncat-loncat anak kecil itu. Aduh. Nah, si Ari itu tempo hari kan dia pas pertama kerja di situ kan Bang, namanya orang baru masuk kerja ya, belum punya pegangan ya kan. Boro-boro buat bayar kontrakan ibaratnya. Akhirnya dia nginep Bang di situ, Bang. Oke. Kalau si Ari itu kejadiannya malam, Bang. Si Ari itu kejadiannya malam. Nah, dia kalau nggak salah itu habis maghrib. Habis maghrib kan kantor yang namanya tempat kerjaan kita itu orang-orang yang kerja di situ kan pulangnya sore ya kan. Jam 3 itu udah pada pulang. Nah si Ari itu tidur tuh dia Bang. Habis maghrib itu habis sholat dia tidur di gudang itu yang tempat saya tadi tidur tuh Bang. Di sofa yang panjang itu. Pas dia tidur di situ dia ngalamin hal yang sama Bang. Cuman anak kecil itu pas nginjak dadanya dia itu loncat-loncat Bang. Lebih parah lagi dia loncat-loncat di dadanya dia Bang. Kata dia langsung tuh dia lari Bang, lari dia keluar dari tempat kerja itu, dia ke bawah, dia langsung panik, dia nggak balik lagi ke situ ya kan. Wah saya bilang serem juga ya Ri, saya bilang tempat ini. Iya dia bilang gitu kan. Nah udah tuh Bang, pas udah gitu udahlah ya nggak usah cerita itu lagi, dia bilang. Gue juga ngalaminnya juga uset deh, kalau boleh dibilang di situ tuh ada semacam keluarga ternyata Bang. Oh di gudang ini? Iya, jadi sosoknya itu kata si Ari ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya Bang. Jadi si penunggu itu bertiga, kayak 3 keluarga gitu, satu keluarga gitu kan, 3 orang. Iya. Itu, nah si bapaknya ini biasanya tuh kalau misalkan malam-malam tertentu kata si Ari Bang, dia itu di situ suka manggil-manggil orang gitu. Manggil-manggil gimana itu? Kayak semacam kita kan namanya Yadi gitu kan. Yadi itu Bang. Oh dipanggilin gitu? Dipanggilin sama dia. Si Ari cerita ke saya Bang, dulu pernah dia dipanggil-panggil sama sosok bapak-bapak Bang. Si penunggu gudang itu. Dari gudang panggil? Dari berarti? Gudang dia. Jadi dia siang itu dia lagi tiduran di situ. Jadi di sebelah tempat dia tiduran itu kan barang-barang di situ Bang. Jadi kayak semacam ada yang bisikin, Ari, tapi suara itu aneh Bang. Gimana? Suara itu asing di telinga dia gitu. Kayak bukan orang-orang yang kerja di situ gitu kan. Tapi suara bapak-bapak? Suara bapak-bapak. Oke. Wah dia langsung tuh Bang panik tuh, karena dia orangnya penakut ya kan Bang. Langsung tuh dia lari Bang. Pas dia lari situ
Dia langsung tuh cerita-cerita tuh ke orang-orang situ ya kan. Oh, langsung cerita Orang dia. iya, cerita orang-orang situ. Akhirnya yang ada di area situ pada panik bang. Ah yang bener lu ngigo kali segala macem gitu kan. Udah tuh kan. Akhirnya pas kejadian itu di keep tuh bang supaya yang lain ibaratnya nggak parno Nggak gitu kan. ketakutan lah ya. Iya, nggak ketakutan pas masuk di area kerja itu ya kan. Pas saya cerita-cerita begitu sama si Ari, udahlah katanya nggak usah cerita kayak gituan lah, gue jadi takut, dia bilang gitu kan. Udah tuh bang, akhirnya saya bilang sama si Ari, Ri, gue ke belakang dulu deh, ke toilet dulu deh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ke toilet tuh bang. Kan posisi dapur ini kan ngelewatin ruangan-ruangan Pak Ajis bang. Oh iya iya. Ngelewatin ruangan-ruangan kerja. Yang tadi itu ruangannya Pak Ajis ya kan. Pas saya ngelewatin ruangannya Pak Ajis, ternyata yang diceritain sama si Ari itu dia dipanggil sama bapak-bapak itu bener bang. Oke. Bener. Ternyata di situ ada yang manggil saya juga bang. Ada yang manggil saya 3 kali, cuman saya nggak nengok. Jadi dia bilang gitu kan. Suara itu persis di kuping saya sebelah kiri di ruangannya Pak Ajis bang. Oh berarti ini dari ruangan Pak Ajis. Dari ruangannya Pak Ajis. Jadi saya penasaran kan bang. Ruangan itu kan kacanya itu kan setengah ya kan. Iya. Jadi saya bisa nengok ke dalam ruangannya Pak Ajis itu. Pas saya tengok, gak ada orang, saya bilang. Waduh, saya bilang. Makin merinding tuh bang saya di situ. Dari pagi saya digangguin mulu sampai siang gini hari, saya bilang gitu kan. Akhirnya udah tuh bang. Saya coba masuk ke toilet nih bang. Perasaan saya bilang ini toilet kosong ya kan. Kan kebetulan toilet itu kan kaca semua bang, sekatan. Jadi kiri kanan. Ya. Oh iya iya. Kiri kanan. Saya coba buka toilet yang pertama kosong ya kan. Karena toilet yang pertama itu kuncinya kurang safety. Akhirnya saya mutusin buat buang hajatnya di toilet yang kedua. Iya. Di kubikal yang kedua. Ya, bilik yang kedua gitu. Bilik yang kedua. Akhirnya saya masuk tuh bang ke bilik yang kedua. Ya kan di situ posisinya toiletnya toilet jongkok ya kan. Oke. Toilet jongkok. Nah pas saya buang air di situ, di sebelah saya kayak ada keran gitu bang. Keran nyala? Keran nyala. Saya bilang, perasaan ini tadi gak ada orang, saya bilang. Kok air nyala, saya bilang. Iseng saya bang. Iseng, saya itu belum selesai ya kan, buang air besar di situ. Udah saya buru-buru tuh bang. Saya buru-buru, saya tengok bang. Penasaran kan, tadi siapa, saya bilang. Yang nyalain keran tadi gitu kan. Nah, pas saya buka toilet yang bilik kedua itu, yang pertama itu, ada air bang. Nyala airnya? Airnya itu becek. Oh becek. Di lantainya itu becek. Oh. Saya penasaran, si Ari kali iseng ya kan. Nah pas udah gitu saya langsung tuh bang maranin si Ari. Ri, gila lu, saya bilang. Gue lagi boker, lu iseng aja, saya bilang, gangguin gue. Siapa yang gangguin lu? Orang gue dari tadi di sini, dia bilang gitu kan. Lah, terus tadi siapa, saya bilang. Lu ngada-ngada aja, dia bilang gitu kan. Serius Ri, tadi gue kan mau boker nih. Lu kan tahu, gue biasanya kan gue di bilik kedua kan boker, saya bilang. Karena bilik pertama itu kan kuncinya kurang safety, saya bilang gitu kan. Emang kenapa? Tadi pas gue boker di bilik kedua itu, gue lihat bilik pertama ini kosong Ri, saya bilang gitu kan. Nah terus gimana, dia bilang. Masa, saya bilang, di situ showernya nyala sendiri, nyemprot, saya bilang. Pas lihat beneran Ri, di situ posisinya basah, saya bilang. Waduh, kok bisa, dia bilang gitu kan. Iya Ri, padahal gue boker di situ, saya bilang gitu kan. Di bilik kedua gue boker, saya bilang gitu. Udah tuh bang, pas saya ceritain kayak gitu, wah ini pas banget nih ya, malam Jumat, dia bilang gitu kan. Gue mau pulang cepet aja deh, dia bilang gitu kan.
Gue serem juga katanya denger cerita lu dari pagi tadi, dia bilang gitu kan. Udah tuh bang, ya kan. Akhirnya dia cabut duluan tuh. Nah karena kan waktu udah mau maghrib ya kan. Itu mau maghrib, ya namanya kita kerja OB kan. Kalau misalkan ruangan udah sepi kita kunciin ya kan bang. Kunciin, ruangan saya coba kunciin. Ruangan itu kan biasanya saya matiin lampunya ya kan. Matiin semua. Saya pikir udah aman, udah safety gitu kan bang. Saya coba masuk ke wing sebelah barat ya kan. Saya pastiin lagi di situ. Nah pas saya mau matiin lampu di situ bang, kan namanya ruangan itu kan dari sana kan ada kaca, jadi masih ada penerangan gitu walaupun kita posisi matiin ya kan, masih ada samar-samar gitu kan. Nah di situ saya balik lagi bang, ngelihat sosok jubah hitam yang pertama saya lihat bang, lari dia. Udah lari? Lari dia. Larinya itu bukannya lari kayak orang biasa, bukan. Jadi dia kayak terbang gitu bang, bus gitu kan. Ngambang gitu. gitu? Iya ngambang. Gila. Cepet dia itu ke arah musola. Ke arah musola. Waduh, saya bilang, tuh pas saya ingat di situ malam Jumat, posisi itu ruangan udah saya matiin, saya langsung lari bang. Saya langsung lari karena kan udah ibaratnya kondisinya udah nggak kondusif ya kan. Saya langsung kunciin ruangan, saya langsung lari ke bawah bang. Wah saya bilang langsung tuh deg-degan tuh saya di situ bang. Degan banget saya tuh. Itu mah kasat mata banget bang, ngelihat jubah itu pas persis di depan saya langsung dia terbang gitu kan. Berarti jelas banget. Jelas banget itu. Duh, cuman kalau misalkan saya ngelihat mukanya, wah saya bisa pingsan di situ kali bang. Karena sosoknya itu gede. Gede di situ bang. Jubahnya itu juga kayak jubah kayak di film-film horor gitu bang. Yang kayak semacam Batman gitu. Cuman kan karena kan dia kayak sweater gitu kan. Dia gede jubahnya gitu kan. Wah saya bilang apalagi nih, saya bilang langsung tuh bang saya turun, saya coba cabut ya kan, pulang tuh saya bang. Pulang kan posisi motor saya kan di basement ya kan. Habis maghrib basement situ saya pernah tuh bang ingat cerita warga di situ yang parkir mobil ya kan. Saya ingat, wah dulu nih warga, saya bilang di sini nih kejadiannya pernah dia parkir mobil, mobilnya diisengin, saya bilang di basement, saya bilang mobilnya itu dia pas nyampe basement itu pintu belakangnya itu dibuka bang. Dia ngebuka? Kebuka sendiri. Buka sendiri bang, begini. Buka sendiri. Wah, pas saya ngelewatin tempat yang diceritain sama warga itu, saya merinding banget tuh bang. Saya merinding banget di situ tuh. Di situ kebetulan memang banyak mobil yang parkir di situ, padat bang. Wah, saya bilang di sini nih, langsung tuh bang. Saya nggak hirauin kan, saya langsung cabut. Paksa nggak saya ngambil motor bang. Ambil motor saya coba ya kan parkir di pojok bang. Posisi motor saya itu kan di pojok. Nah di situ saya ngelihat lagi bang, sosok kakek-kakek pakai imamah. Imamah. Jadi kayak semacam habaib gitu. Kayak semacam habaib. Nah pas itu karena saya emang kebetulan sering datang ke acara haul gitu kan, acara maulid gitu kan. Saya pikir ini dia orang kayak ustadz atau apa gitu kan. Saya salam bang ke dia. Assalamualaikum kek, saya bilang gitu kan. Kakek itu nggak jawab saya salam. Dia cuman senyum doang. Akhirnya saya cium tangan bang. Cium tangan sama dia. Nah pas saya cium tangan sama dia, wangi banget tuh bang. Wangi kayak pokoknya kayak parfum Arab gitulah ibaratnya, kayak abai pakai gitu kan. Wangi banget tuh si kakek. Udah tuh bang, saya pas cium tangan sama dia, saya ngambil motor, nggak lama kok nggak ada orang itu, saya bilang. Tiba-tiba hilang lagi? Nggak ada, hilang bang. Wah saya langsung cabut tuh bang. Motor saya kebut aja tuh di basement. Karena saya pas mau keluar motor itu saya ngelewatin mobil yang diisengin itu bang, mobil warga yang sering diisengin sama
Iya. roh-roh yang nggak karuan di situ ya kan. Saya langsung cabut tuh bang, saya pulang ya kan. Udah tuh saya pulang ya kan, di situ buset deh, perasaan udah kagak karuan bang, di jalan aja saya ngebayangin aja, udah panik saya gitu kan. Kok saya ngalamin seharian ini, ngalamin kayak gini, saya bilang gitu kan. Udah tuh pas kejadian itu saya langsung tuh nggak berani lagi saya, ibaratnya masuk duluan, buka pintu duluan gitu kan, ruangan-ruangan segala macam, karena saya takut ngalamin hal-hal yang kayak gitu lagi gitu kan. Saya coba aja tuh bang, masuk agak siang gitu kan, masuk agak siang itu. Nah pas udah gitu saya nyampe rumah, saya cerita tuh sama teman saya ya kan. Wah kata dia, daerah situ mah emang bener gitu kan, daerah Tangerang situ emang wah dulunya apa gitu kan, cerita mistisnya nyanter banget gitu kan. Iya. Oh gitu, saya bilang udah tuh bang. Nah pas besoknya lagi saya masuk seperti biasa gitu kan, cuman saya datang agak siang gitu kan. Berarti ini hari Jumat nih? Oh hari Jumatnya tuh. Pas hari Jumatnya saya disuruh nyuci sopa tuh bang. Saya suruh nyuci sopa bertiga tuh bang sama teman saya ya kan. Bertiga sama teman saya. Kan di situ posisinya emang hari Jumat itu masih ada kegiatan di Jogja, posisi masih sepi gitu kan. Oh, berarti belum pada pulang nih, belum masih pada sepi. pulang ya kan. Saya coba nyuci sofa, namanya ruangan baru dibuka kan, kita nyalain lampu bang, nyalain lampu habis dinyalain langsung nyala mati gitu bang, kayak dimainin. Itu teman saya ketawa di situ. Wah ada apa nih, dia bilang gitu kan. Wah jangan-jangan ada penunggunya nih tempat, dia bilang gitu kan. Saya diem aja bang, saya nggak mau cerita apa yang saya alamin di situ sebelumnya gitu kan. Iya. Udah tuh, udahlah paling konslet, saya bilang gitu kan. Nah udah tuh saya coba siapin sabun, ember ya kan. Saya ngambilin sopa yang mau dicuci itu kan, kita kumpulin dulu tuh bang. Pas kita kumpulin, kita coba cuci satu-satu tuh sopa ya kan. Nah udah dapat sekitar 20 sopaan gitu kan. Nah saya coba kan kalau yang namanya nyuci sopa bertiga itu kan kita nggak sempet gitu kan, males banget gitu posisi duduk itu kita buat ngedorong sopa gitu. Akhirnya kan yang namanya sopa ada rodanya, kita lempar aja begitu gitu kan. Kita lempar ke sono kan udah tuh bang, kita nyuci sopa yang lainnya gitu kan. Pas saya nyuci sopa yang lainnya, tiba-tiba si sopa yang di tengah yang tadi saya dorong itu posisinya udah berhenti. Dia mondar-mandir bang. Gerak sendiri. Kita nyaksiin nih yang nyuci sopa di situ yang bertiga. Lah iya katanya itu sopa jalan sendiri, saya bilang. Gila. Wah saya bilang serem juga nih tempat, saya bilang gitu kan. Kata teman saya, waduh apaan lagi nih ya kan. Tuh beneran itu jalan. Iya bener lah. Coba lu cek ada orang nggak di dalam. Gak ada orang, kan kita tadi masuk bertiga, saya bilang gitu kan. Di sini masih ada acara, saya bilang. Ini tempat masih sepi ruangan, saya bilang gitu kan. Waduh, horor juga nih. Nah teman saya yang satu ini, dia itu si penakut bang. Dia gak berani, dia udah pengen pulang gitu kan. Oh udahlah, gua cabut duluan deh. Dia bilang gitu kan. Udah bertiga aja dulu di sini, gak apa-apa, saya bilang gitu kan. Udah tuh, pas kita udah selesai nyuci sopa gitu kan, kita jemur tuh bang. Udah tuh selesai ya kan, nyuci sopa, kita ngopi-ngopi di situ, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol-ngobrol, cuman bukan ngobrolin masalah cerita horor, bukan. Kita ngobrolin masalah kerjaan ini nih, mudah-mudahan manjang atau gimana gitu kan, ke depannya gitu kan. Nah nggak lama kita pas cerita itu ada cewek bang. Jadi itu bukannya kasat mata, kayak sekelebatan gitu bang. Oh iya. Kayak sekelebatan gitu. Temen saya, dia kan posisinya capek gitu kan, setengah ngantuk, sampai kaget bang. Dia juga ngeliat. Udah bertiga ngeliat? Enggak, yang temen yang satunya lagi nggak ngeliat. Berarti ngeliat berdua? Cuman saya ngeliat sama temen saya berdua ini. Oke. Gitu kan. Wah saya bilang, lu ngeliat? Iya katanya, persis kan di depan gua, dia bilang gitu kan. Lah iya, saya bilang.
Wah, jangan-jangan tadi yang mainin bangku tadi, saya bilang, itu orangnya, saya bilang gitu kan. Wah, serem juga nih tempat, dia bilang gitu kan. Kacau di situ bang, saya bilang. Kita beresin aja dulu deh ini leh, dia bilang gitu kan. Nah teman saya yang si penakut ini emang udah pengen buru-buru pulang bang, ya kan. Kerja juga udah nggak fokus karena udah kondisinya kayak gitu ya kan. Udah tuh kita coba rapihin ya kan. Udah selesai cuci sofa, udah tuh kita cabut bang. Teman saya udahlah katanya, yang di sini gak usah iseng, kita cuma nyari kerja di sini, nggak iseng juga, nggak usil juga gitu kan. Udah tuh bang. Pas kita mau cabut, kita mau masuk lift, lampu yang tadinya kita matiin nyala lagi bang. Nyala sendiri itu? Nyala sendiri, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Udah langsung tuh kita cabut bang, pulang. Kita nggak mau ini lagi ya kan, takut digangguin lagi. Padahal posisi itu siang bang. Oke bang, berarti ini teror 2 hari nih bang. 2 hari. Saat di kantor itu sepi, nggak ada orang lagi pada ke Jogja tadi, ya, pada kerjaan lah di sana. Ya. Nah saat ini orang nih pada lagi kerja di situ, pernah ada kejadian nggak sih bang? Nggak pernah. Berarti selama itu nggak ada kejadian bang? Nggak ada. Waduh. Kalau lagi rame di situ nggak ada kejadian bang. Oke. Kalau lagi ya 1-2 orang atau 5 orang lah. Baru tampakin itu? Iya, baru tampakin. Apalagi kita posisi yang namanya kita kerja OB ya kan, datang pagi di situ. Paling duluan. Iya, paling duluan kita datang ke situ ya kan. Iya. Sebelum orang-orang pada datang, kita udah datang duluan di situ. Oh, berarti karyawan-karyawan situ emang jarang ya yang ngalamin kejadian horor? Ada sih 1-2, cuman mereka nggak mau cerita gitu kan. Takut nebar-nebar takut gitu ya. Ada takut. Bikin parno aja. Iya, bikin parah. Soalnya kan di situ staff-staffnya juga bukan cuma cowok doang itu. Ada cewek juga. Ada ceweknya juga. Yang biasanya kalau gitu takut kan. Iya betul-betul. Gitu kan. Aduh. Gitu. Berarti 2 hari nih teror habis-habisan. Teror tuh habis-habisan saya. Dan gak mandang siang malam. Iya, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore itu saya. Aduh, kacau sih. Nah, abang pernah denger nggak sih bang ini gedung ini kenapa bisa angker? Terutama yang di ini bang ya, di tempat kerja abang nih, kenapa sih bisa angker bang? Kalau dulu sih katanya ya di tempat itu emang ada kejadian, ibaratnya sebelum gedung itu dibangun emang banyak kayak semacam pohon-pohon gede gitu. Oh, berarti emang kayak semacam kebun gitu. Kebun gitu ya. Kita kan nggak tahu ya kan apa di kebun itu ada kuburan atau apa gitu kan. Berarti emang sejarah dari dulu gedung ini tuh tanah kosong, kebun lah ya? Iya, kebun. Diratain, dibangun gedung. Dibangun gedung. Oke. Kemungkinan kita nggak tahu juga. Penghuni-penghuni dari kebun itu pada masuk ke situ. Bisa jadi. Termasuk yang 3 keluarga itu. Iya. Dan kemungkinannya abang yang di gudang nih bang ya? Diinjak sama ibu-ibu ya? Iya. Itu kemungkinan ibunya kali ya? Mungkin. Karena yang si Ari ini, dia kan kerja itu kan duluan dia bang. Oh, oke. Sebelum saya ya kan. Nah dia itu emang pernah ngelihat 3 sosok ini bang. Si ibunya, si bapaknya sama si anaknya ini. Dia pernah ngelihat 3-tiganya itu nampakin ke dia. Oh, pas dia nginep. Kalau si bapaknya wujudnya kalau boleh tahu? Kalau si bapaknya sih biasa bang wujudnya. Oke, orang biasa. Kayaknya nih ya kalau menurut inian saya, menurut perkiraan saya nih ya, si jubah hitam itu kayaknya bapaknya. Oh, mungkin lagi sepi lah, baru dia keluaran lah ya. Dan dia sampai masuk yang tadi ya, masuk ke mana tuh? Ruang atasan abang ya? Ke ruang. Aduh, tapi abang nggak ngeliat yang itu bang? Mukanya nggak ngeliat yang mukanya saya nggak ngeliat, cuman dia posisinya kan pakai jubah warna hitam gitu kan, kayak kupluk gitu ya. Berarti kupluk. Mukanya hitam di sini. Kayak di film-film horor lah gitu. Film-film yang apa tuh megang pegang sabit ya. Kayak gitu ya, ketutup begitu ya. Gila, serem juga ya berarti di situ ya. Ada sosok yang mirip malaikat pencabut nyawa berarti kalau di film-film ya. Kalau sosok anaknya itu emang anaknya itu bang yang sebenarnya sering kalau kata si Ari teman saya itu yang sering ganggu itu. Oh. Sebenarnya gitu kan. Berarti kemungkinan yang lendotin abang itu anaknya? Kayaknya. Orang dia tuh bang dulu si Ari ini yang teman saya ini
Dia pas pertama di situ nginep aja udah digangguin sama tuh bocah yang Yang loncat-loncat itu iya, ya? yang loncat-loncat itu. Seakan-akan spring bed itu orang, padahal loncat-loncat di kasur kali ya. Makanya saya Kecil. bilang, waduh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Yadi. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Bekerja sebagai OB di salah satu kantor outsourcing ya Bang ya, di daerah Tangerang, yang dimana ada keluarga setan di situ. Kacau sih, serem sekali ceritanya Bang. Masalahnya nih yang saya heran nih, Abang nih diganggunya saat kosong aja ya, Iya, pas saya 2 hari kosong, ini. iya. Selebihnya mah enggak, apalagi lagi rame emang. Setannya takut kali ya, Takut kali. karena rame, mau keluar takut. Yaudah, sebelum closing, biasa nih, gua mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung sama WhatsApp admin kita. Yaudah, segitu dulu. Terima kasih nih Bang. Ya, sama-sama. Udah sharing pengalaman yang luar biasa. Iya. Yaudah, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Bang Yadi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.